Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Wahyuningsi dari kelas 28B. Saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi pembelajaran dengan topik validitas dan reliabilitas. Perangkat tes dapat dikatakan baik apabila alat tes hasil pengukurannya dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai kemampuan peserta tes dalam bidang tertentu yang menjadi sasaran ukurnya. Oleh sebab itu, dalam penyusunan perangkat ukur sebelum digunakan perlu dilakukan pengujian validitas pengukuran dan reliabilitas terlebih dahulu. Perangkat tes dapat dikatakan baik apabila alat tes hasil pengukurannya dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai kemampuan peserta tes dalam bidang tertentu yang menjadi sasaran ukurnya. Oleh sebab itu, dalam penyusunan perangkat ukur sebelum digunakan perlu dilakukan pengujian validitas pengukuran dan reliabilitas terlebih dahulu. Validitas merupakan dukungan bukti dan teori terhadap penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes. Sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data, instrumen diuji cobakan terlebih dahulu sampai memenuhi persyaratan sebagai instrumen yang baik, dan salah satunya itu adalah harus valid. Suatu tes dinyatakan valid jika perangkat tes butir-butirnya benar-benar mengukur sasaran tes berupa kemampuan dalam bidang tertentu. Adapun validitas pengukuran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Validitas pengukuran yang pertama adalah validitas isi, yaitu di mana pada pengukuran itu menguji kecocokan di antara isi alat ukur dengan isi sasaran ukur. Agar dapat dicocokkan, sasaran atribut perlu dideskripsikan secara jelas. Untuk keperluan pencocokan, biasanya isi sasaran ukur disusun dalam bentuk spesifikasi meliputi bahan atau materi dan tujuan hasil belajar. Kemudian selanjutnya validitas kriteria. Validitas kriteria adalah kecocokan di antara prediktor dengan kriteria. Validitas kriteria ditunjukkan kepada baik atau tidak baiknya prediktor atau skor prediktor. Jika validitas kriteria baik, maka alat ukur prediktor dapat digunakan untuk berbagai keperluan sejenisnya. Adapun jenis validitas kriteria yaitu validitas serentak dan validitas prediksi. Nah, berikutnya adalah validitas konstruk, di mana validitas konstruk ini di dalamnya berisi variabel yang abstrak, hasil konstruksi para pakar, misalnya sikap, motivasi, intelijensi, minat, kecemasan, kegelisahan, prestasi, dan sosiabilitas. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai reliabilitas, di mana merupakan kemampuan alat ukur yang memberikan hasil konsisten dan stabil bila dilakukan pengukuran yang berulang dalam waktu berbeda pada objek yang sama. Adapun metode untuk mengestimasi koefisien reliabilitas itu yang pertama menggunakan metode tes retest, dilakukan dengan menggunakan tes yang sama pada subjek atau kelompok subjek yang sama sebanyak 2 kali dengan memberi tenggang waktu yang cukup di antara kedua penyajian tersebut. Yang kedua, metode parallel form, itu dilakukan dengan menghitung korelasi skor amatan antara 2 tes yang paralel yang disajikan pada kelompok subjek yang sama. Metode yang ketiga adalah internal konsistensi, yaitu hanya memerlukan 1 kali penyajian tes. Salah satu prosedur dalam metode internal konsistensi adalah split half atau belah 2, di mana tes yang akan diestimasi reliabilitasnya itu dibelah menjadi 2 bagian. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi